Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, mari kita dengarkan kajian ilmu yang disampaikan oleh Ayah Guru Saiful Karim. Semoga apa yang boleh disampaikan dapat menambah wawasan, memperkuat iman, dan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi kita semua. Simak kajian hingga selesai agar tidak kehilangan inti pembahasannya. Selamat menyaksikan. Mau mencapai puncak kesadaran, tapi terlalu banyak beban. Lepaskan. Makanya kita diajarkan untuk belajar melepaskan. Nah, naik gunung. Harus waspada ya di setiap langkah. Karena jalannya juga kadang-kadang tidak ada tangganya. Betul? Itu tangga alami aja. Jarang orang yang ke sana. Waspada di setiap langkah. Makanya kalau orang jatuh ketika jalan, itu karena pikirannya sudah ke tujuan. Satu langkah ke depan dia tidak tahu. Nih saya kasih tahu. Pernah nggak Bapak Ibu kacugak sahur orang Sunda? Ya? Pernah? Pernah. Apa bahasa Indonesianya kacugak? Ya, ketusuk duri lah. Kapan kejadiannya? Kan kejadiannya saat kita melangkah, pikiran kita, mata kita tidak melihat yang mau kita injek. Itu aja masalahnya. Bukan di 1000 langkah, bukan di 100 langkah. Kacugak teh salangkah. Jadi satu langkah ke depan saja kita tidak waspada. Sampai akhirnya ketusuk duri. Makanya kalau saya suka bilang, kalian tijali ke, berarti pikiran maneh teh di mana? Ketusuk duri, berarti pikiran kamu ada di mana? Bayangkan, satu langkah ke depan aja kita tidak waspada. Bagaimana 1000 langkah? Makanya hidup itu sehari, waspada aja sehari, besok ditentukan oleh hari ini. Sederhana itu kok. Ya, oke. Coba belajar waspada. Kalau mau membicarakan orang, waspada. Mau nulis status, waspada. Apapun waspada. Ini kira-kira yang saya bicarakan, yang saya tulis, menyinggung orang tidak? Makanya kan ya orang pertama yang mendengar suara kita, itu diri kita. Coba, telinga saya paling dekat ke mulut saya. Tapi dengan ibu, jauh walaupun telinganya ada. Kan orang pertama yang mendengar suara saya, itu adalah telinga saya. Nikmati setiap pemandangan, setiap tahapan. Jadi kalau naik gunung nikmati setiap tahapan. Baru di sini nikmati aja. Tong dibejakan kawatur. Nikmati aja. Ya. Naik lagi tahapan nikmati lagi. Naik lagi tahapan nikmat lagi. Ada perasaan di sini. Makin tinggi saya mendaki. Kok pemandangan yang saya lihat semakin indah. Itulah hidup. Makanya di puncak kesadaran. Di Sidratil Muntaha. Seperti di puncak gunung. Cuma 2. Pemandangannya indah dan hawanya sejuk. Ya. Aduh, di puncak gunung. Pemandangannya indah. Semilir angin. Ya. Ke tubuh itu beda rasanya itu. Kenapa? Oksigennya di sana lebih banyak. Sama hadirin. Di puncak kesadaran spiritual, seseorang akan dapat 2. Pemandangan yang indah dan selalu sejuk. Lihat tuh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, sejuk. Ya. Hidupnya itu tenang, walaupun duit banyak juga gak masalah. Nah, ketika kita mendaki, coba pikiran kita tidak diselangkah ke depan. Tidak diselangkah ke depan, pikirannya sudah di atas, lelah pasti. Ya, lihat saya semuanya. Saya berkali-kali membawa orang-orang tua ke puncak gunung. Saya cuma bilang, lihat satu langkah di depan. Tidak ada tanjakan, tanjakan cuma di pikiran. Jangan lihat ke depan, jangan lihat ke atas. Lihat satu langkah di depan. Satu langkah, karena satu langkah di depan gak ada tanjakan. Apa yang terjadi? Kaget, tiba-tiba sudah di puncak gunung. Sama hadirin, mendaki gunung kalau otak kita sudah di puncak, capek, perasaan ditarik-tarik, pengen cepat mencapai puncak. Sama seperti kalian tadi pagi. Pengen cepat sampai di sini, tidak bisa menikmati perjalanan di jalan. Begitu macet pasti dikeluhkan.
Orang ngalengin sedikit aja pasti protes. Karena otakmu sudah di sini. Pikiranmu sudah di sini. Coba ketika naik mobil, naik sepeda motor, hadir sepenuhnya di setiap saat, di setiap tempat. Nikmati udara yang menempa tubuh kita. Nikmati semua pemandangan di situ. Terima semua apa adanya. Makanya perjalananmu akan menjadi perjalanan yang penuh sukacita. Tapi kalau kita selalu pikirannya di depan, saya ingin ke masjid ini dan pikiran sudah di sini, pasti akan terburu-buru, pengen cepat sampai, kadang-kadang marah, tersinggung. Itulah yang kita lakukan selama ini. Itu yang saya sering sebut hadir di sini saat ini sekarang tuh begitu. Nikmati setiap momen. Mengerti? Ya, ini diulang-ulang sama saya biar ngerti. Makanya ketika kita mau naik puncak gunung, banyak mengeluh, protes, capek, gak sampai di sana. Tapi yang tekun menerima setiap jalan, licinnya diterima, datarnya diterima, turunnya diterima, naiknya diterima, dinikmati semua, berjalan dengan meditasi, dengan meditatif. Tahu-tahu sampai di puncak gunung. Gak lelah. Makanya banyak yang sering saya ajak naik gunung. Gimana tadi perjalanan? Kok saya gak capek ya Pak? Nah itu. Karena pikiranmu hadir di setiap langkah. Langkahmu meditasi. Tapi yang pikirannya sudah di pusat. Lelah. Begitu hidup kita. Nih yang suka lelah. Karena pikirannya terus ke besok. Ke lusa. Tahun yang akan datang. Betul gak? Tidak hadir di sini saat ini sekarang. Makanya kita tidak pernah mencapai Sidra Al-Muntaha. Apalagi ada keinginan ingin cepat sampai. Ini saya kasih tahu. Kalian belajar spiritual ingin cepat bisa, ingin cepat sampai. Semakin tidak cepat bisa. Semakin tidak mudah untuk sampai. Tapi kalau melepaskan semuanya. Ikuti aja petunjuk kurikulumnya. Yang diajarkan oleh, yang dianggap guru oleh kita. Ikuti aja. Step by step. Tidak ingin cepat bisa, tidak ingin cepat ini, tidak jadi kolektor ilmu. Jalani semuanya. Keren. Makanya saya perhatikan ya, dalam spiritual itu, saking sudah berpengalaman saya ini, ya. Orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak menggebu-gebu, spiritualnya itu maju pelan-pelan. Tapi yang pengen cepat bisa, ya, makanya ada istilah, jangan terlalu dekat dengan guru, kamu akan terbakar. Tapi jangan terlalu jauh dari guru, kamu tidak akan mendapatkan cahayanya. Maksudnya, pepatah itu, belajar spiritual itu, udah, jalanin aja, tenang aja. Yang penting hikmat, bakti, maka berkah Allah akan datang. Paham sampai sini? Oke. Nah, inilah di Quran surat Al-Balad ayat 90, surat ke-90 ayat 11 sampai 13. Ini ada kata-kata bagus. Perhatikan. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan. Jadi setiap kita tuh dikasih 2 penglihatan. Bukan 2 mata ya. Bukan 2 mata ya. 2 penglihatan. Ya. Awas, bukan 2 mata. Kalau 2 mata ya ini. 2 penglihatan. Mata ini walaupun 2, dua-duanya hanya bisa melihat sesuatu yang bersifat lahir. Ini sebangsa mata, kornea mata, daging, darah di sini, materi, tetapi dikasih energi oleh Sang Maha Melihat dengan kehadirannya di sini, maka ini menjadi fungsional dan bisa melihat. Tapi yang dilihat oleh mata ini hanya semua yang bersifat materi. Kalau begitu ada satu mata lagi, ada. Yang disebut dengan mata jiwa, mata ruh, mata kolbu, sang manik maya. Banyak sebutannya. Disebut juga batara guru, banyak sebutannya. Disebut juga mata ketiga, ya pokoknya apapun sebutannya gak penting. Yang penting kita punya satu penglihatan lagi. Itu spesial penglihatan itu untuk menyaksikan yang imateri, yang melampaui semua materi. Pertanyaannya, hidup kita dengan satu penglihatan sekarang atau 2 penglihatan?
Yang belum tahu berarti masih satu penglihatan, sering ketipu. Makanya harus dibuka penglihatan yang lain. Ini kata Allah. Walisanan wasafatain. Lidah dan dua bibir. Lihat saya sini semuanya. Dari tadi memperhatikan saya bicara. Saya itu bisa bicara lancar seperti ini karena di tengah ada lidah. Dan lidah saya itu kan menari-nari. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Menyentuh bibir atas, menyentuh bibir bawah. Dan semua kata-kata saya mengalir itu karena ada atas dan bawah. Sehingga lidah ini menjadi sempurna. Maka untuk sempurna ada atas, ada bawah. Ada baik, ada buruk. Ada benar, ada salah. Ada negatif, ada positif. Lampu juga tidak mungkin nyala kalau cuma positif aja. Ada negatifnya. Maka belajar menerima dalam hidup. Jangan hidup hanya menerima yang kita ingin. Hidup juga harus belajar menerima yang tidak kita ingin. Maka kita bisa belajar menerima dua-duanya, hidupmu menjadi sempurna dan damai. Dari mana sebetulnya ketidakdamaian itu? Karena di sini disetting. Otak kita disetting hanya bisa menerima yang kita mau. Betul? Coba. Saya suami pengen begini. Begitu dia melakukan yang tidak begini, nolak, marah, kecewa. Kenapa? Tahu nggak? Gara-gara suami atau gara-gara diri kita? Gara-gara diri kita tidak ngasih ruang. Ketika suami melakukan yang berbeda dengan keinginan kita, di sini nggak ada ruangnya. Kalau di sini sudah diberi ruang, sudah. Begitu melakukan begini diterima, begitu melakukan begitu juga diterima. Itu suami saya. Baiknya diterima, buruknya diterima. Lagi kerja duitnya banyak diterima, lagi tidak punya kerja duitnya sedikit diterima. Itu suami saya. Coba hidup begitu. Sederhana nggak? Sederhana. Jadi sebetulnya yang membuat hidup kita ruwet itu apa? Karena kita tidak mau mendaki gunung. Kita tidak mau meningkatkan kapasitas diri. Masalahnya banyak tetapi ilmunya gitu-gitu aja. Kesadarannya gitu-gitu aja. Lihat sini sekali lagi. Lidah saya bisa mengeluarkan suara yang teratur seperti ini karena ada dua bibir. Atas, bawah. Sok kalian bicara, tahan tah bibir satu. Sok bicara, tahan tah bibir nuluhur. Ya. Gak akan bisa bicara. Karena bicara itu kan, tuh, ya gerak-gerak kan. Bibir atas, bibir bawah gerak-gerak. Bekerja sama, membangun suara dengan sempurna. Ini, walisanan wasafatain. Hebat ya Quran. Lanjut. Wahadainahu najdain. Dan kami telah menunjukkan dua jalan kata Allah. Tapi hebatnya Allah menunjukkan dua jalan tapi Allah tidak menyuruh kita memilih salah satunya. Hati-hati ini ayat ini. Allah menunjukkan dua jalan tapi tidak menyuruh kita mengambil satu-satunya. Nih saya kasih tahu Ibu Bapak. Nah tadi pasangan kita ada baiknya, setuju? Satu jalan. Ada kekurangannya? Ada. Satu jalan. Silahkan coba. Terima satu aja. Baiknya aja. Bakal kacau rumah tangganya? Sadar kalau kalian itu kacau selama ini begitu? Sadar? Oh ternyata kekacauan saya karena saya tidak paham. Wahadainahu najdain. Allah sudah ngasih dua jalan. Harusnya dua-duanya dilampaui. Bukan dipilih salah satu. Rudet kalian. Wajah rudet semua. Kasihan deh loh. Makanya maaf saya kasih tahu ya. Belajar agama itu jangan cuma muter-muter di kulit saja. Intisari Al-Quran itu serap. Terapkan dalam hidup dan rasakan. Kan gak mungkin kan sekelas Nabi Muhammad ya membawa risalah dari Allah yang maha segalanya tidak berguna, gak mungkin kan? Kan kita baca-bacanya terus aja.
wa hadainahun najdain. Allah. Naon harusna teh Ibu? Teuing. Ha. Awas, sanes ha Bu. Ha waha. Palintar Ibu palebadenya. Betul nggak? Iya. Sekarang ngerti? Allah ngasih berapa jalan? Nyuruh memilih salah satu? Tidak. Alam semesta ini diciptakan dari positif dan negatif. Ibu, bapak, moal aya jalmi iman lamun teu anu teu iman mah. Betul? Enggak ada orang baik kalau enggak ada orang yang kurang baik. Betul? Ya Allah. Hati-hati. Kalau semua orang di semesta ini baik, semesta ini kehilangan keseimbangannya. Makanya untung ya kalau kalian minta rezeki yang berlimpah sama Allah, enggak dikasih semuanya sama Allah. Kalau dikasih semuanya susah hidup kita. Betul enggak? Iya, saya mau nembok aja harus sendiri kata Allah. Oh udah eken, udah benghar kabeh. Kan sekarang kita menikmati kesempurnaan, betul nggak? Ada yang butuh pekerjaan, ada yang punya uang. Nikmat banget hidup. Makanya saya tidak sering merasakan ya, kalau karyawan saya sedang nembok gitu. Luar biasa ya. Dia dapat uang 150.000 dari jam 8 sampai jam 4 sore. Gak berhenti-berhenti bekerja demi anak istrinya. Padahal bagi saya uang 150.000 beda kan nilainya dengan bagi mereka. Tapi saya apresiasi. Itu orang soleh. Kalau gak ada mereka, gedung-gedung saya juga tidak mungkin bisa dibangun. Betul gak? Makanya jangan pernah menyepelekan mereka. Gajinya dahulukan. Ya. Kalau mau pergi jangan mentang-mentang nunda gaji karyawan. Maaf ya, saya sedang di luar kota, gajian ditunda dulu. Ya Allah, makan gak bisa ditunda. Coba belajar merasakan. Nanti uang akan betah di rumah kita. Karena apa? Karena uang digunakan untuk membahagiakan orang lain. Dengan cara yang lebih terhormat. Ya, kalau ingin tahu dirindukan uang, ikut pelatihannya. Nanti bulan November dibuka lagi. Ikut saya bukan apa-apa ya. Saya itu ingin ngasih pengalaman, bukan teori. Bukti nyata. Ternyata hidup tidak sesulit yang kita bayangkan kalau tahu rahasianya. Karena kita hidup seperti kebanyakan orang, betul nggak? Iya. Kita mengcopy orang. Iya. Kita berpikir bahwa uang itu hanya bisa didapat dengan kerja keras. Ya sudah, khusus buat kamu yang berpikir begitu, untuk dapat uang harus kerja keras. Tuh ada orang tuh bikin lagu judulnya Mantra Uang. Kaya. Bikin lagu. Uang selalu datang ke rekeningku. Puluhan ratusan miliar selalu. Kaya raya sehat bahagia diriku. Hati penuh rasa syukur. Uang mengalir deras dalam hidupku. Terus menerus menghujaniku. Hidup beruntung dan berkelimpahan. Kaya raya sehat bahagia. Hidupku kini mudah. Hidupku kini indah. Semua yang ku butuhkan selalu ada. Tubuhku semakin sehat. Jiwaku semakin kuat. Terima kasih Tuhan, ku bahagia. Bikin lagu keren banget. Saya nyanyi tiap hari lagu itu. Bikin lagu itu bukan pulangkan saja
Kalian kalau mau nyanyi karaokean hati-hati. Jadi doa nanti dipulangkan beneran. Apa yang kita katakan, apalagi dibantu dengan pikiran dan perasaan, itu jadi kenyataan. Tapi kita selama ini gak percaya. Saya sudah membuktikan tuh ya, mohon maaf, ini riset saya. Orang yang suka lagunya cengeng aja, susah hidupnya. Coba nyanyi yang tadi. Ya. Hidupku kini mudah, hidupku kini indah, semua yang ku butuhkan selalu ada. Tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Terima kasih Tuhan, ku bahagia. Udah bahagia duluan. Makanya berlaku hukum tarik menarik, like attracts like. Bahagia menarik kebahagiaan lagi. Saya mohon maaf ya ibu bapak. Mau nyanyi aja saya lihat liriknya. Apakah itu bermakna? Tidak. Kalau liriknya aja sudah pulangkan saja. Dibalikin tah. Itu energi, itu hukum tarik menarik. Ya. Nyanyi itu yang memiliki frekuensi tinggi. Itu frekuensi tinggi. Waduh, penonton YouTube-nya aja 1,96 juta. Dari YouTube aja udah berapa dia dapat uang. Lagunya aja gue begitu. Ya. Nyanyi ya lagu itu ya. Mau ngaji ke saya aja gak punya ongkos. Ya Allah. Mogok bensin. Habisin. Mereka mana tuh akang teh? Badai ngaos kami sekatulan bar. Aduh. Bagaimana tubuh jadi sehat, jiwa jadi kuat. Ya, uang memang bukan segalanya. Uang tidak dibawa mati. Tapi gak punya uang cepat. Iya, ada bahasa karena orang Sunda mah harta tatalang raga. Betul nggak? Iya. Ada yang jantungnya kesumbat karena punya uang. Kata Pak Dokter, ini harus dikasih balon. Cet, kasih balon. Cer. Darahnya jalan lagi. Harta tatalang raga. Betul? Iya. Punya uang banyak itu agamis. Punya uang banyak itu islamis. Punya uang banyak itu spiritual. Kalau ada orang bilang punya uang banyak itu duniawi, salah. Gak ada masjid ini kalau gak ada uang. Setuju? Ini karpet yang kalian dudukin 500.000. 1 meter. Saya kasih karpet yang bagus biar semuanya nyaman di masjid ini. Pakai apa? Iya. Coba sujud di karpet ini, insya Allah gak akan ada bekasnya. Empuk. Mau sujud lama boleh. Ya. Iya. Jadi Allah bilang, wahadainahu najdain, kami telah menunjukkan kepadamu 2 jalan. Tapi kata Allah, jangan pilih salah satu. Tapi Allah menawarkan satu jalan yang hebat. Apa kata Allah? Fala aqtahamal aqabah, tidakkah kau mencoba jalan mendaki? Malah disuruh mendaki. Begitu kita mendaki, maka kita akan melihat, oh dua-duanya bagus. Oh ternyata dua-duanya sempurna. Kalau kita sudah punya kesadaran untuk melihatnya, tidak terjebak benar salah, baik buruk lagi. Semuanya indah. Begitu sampai di kesadaran tertentu, oh ternyata kekurangan pasanganku berkah dari Allah. Saya tidak mungkin punya kesadaran seperti hari ini kalau pasangan saya bukan yang itu. Ketidaksabarannya ternyata indah. Gampang marahnya ternyata luar biasa berkah. Saya belajar sabar dari dia. Tuh, baru kelihatan tuh. Betul nggak? Iya, karena mencoba jalan mendaki. Jadi selama ini Bapak Ibu, ini perhatikan. Yang hidupnya penuh dengan konflik. Karena kalian hanya memilih satu jalan. Tidak siap menerima kesempurnaan semesta apa adanya.
Jadi kalau saya mau bertanya Sobat Ibu, apakah kehidupan kita hari ini sudah sempurna? Sempurna. Siapa yang tidak sempurna? Nih, cara kita menerima kehidupan yang harus diperbaiki. Semua baik-baik saja. Paham? Mulai rai-rayan gitu, cara raang? Lumayan lah. Ya. Makanya Allah bilang, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa jalan mendaki itu? Jelas di ayat ini, jalan mendaki itu apa? Fakku raqabah, lepaskan dirimu dari perbudakan. Aduh, makanya kalau ngaji itu harus tuntas. Jangan dibahas, wahanainahu najdain, Allah menentukan 2 jalan. Langsung aja dibahas. Tuntaskan dulu. Karena kalau memahami Quran tidak bisa secara leksikal. Tidak bisa satu ayat berdiri sendiri. Harus secara gramatikal. Lihat dari konteks. Itu yang disebut dengan hubungan kalimat. Makanya belajar kecerdasan itu lewat bahasa Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan keterampilan menyimak. Gagal paham kalau memahaminya satu ayat. Harus utuh. Konteksnya apa? Makanya di ayat ini Allah mengatakan, apa yang disebut dengan jalan mendaki? Kata Allah, tahukah kamu jalan mendaki itu? Fakku raqabah, bebaskan dirimu dari perbudakan. Yuk kita lihat sini. Selama ini kita diperbudak oleh benar salah, baik buruk. Itu yang memperbudak kita. Sekarang jangan izinkan dia memperbudak kita. Terima dua-duanya apa adanya. Itulah yang disebut dengan jalan mendaki. Paham? Jadi selama ini mendaki tidak Ibu Bapak? Pantesan ya. Makanya gak sampai di puncak gunung. Pemandangan etadei. Betul? Melihat keburukan sebagai keburukan. Melihat musibah sebagai musibah. Melihat kekurangan orang sebagai kekurangan. Kan pintar ngomongkan batur wungkul. Abdi mah sanes nyarios. Iya mah kanggo urang we. Sokara ritu tah. Pika sebeleun. Bapak Ibu, begitu kita mendaki, bisa menerima semua orang apa adanya. Coba rasakan nanti, Bapak Ibu mulai tenang, pikiran gak loncat-loncat lagi. Percaya kalau ini adalah rencana Allah yang hebat. Kan tadi saya bilang di pembukaan tadi, kenapa lihat orang sedang rehab rumah tidak marah-marah? Karena tahu rencana rumah sedang direhab. Tapi kenapa ketika kita mendapatkan yang tidak kita sukai dalam hidup marah-marah? Karena kita tidak tahu kalau kita sedang direhab oleh Allah. Kita tidak ikut planningnya Allah. Hadirin, saya kasih tahu, tidak ada di semesta ini, tidak ada kejadian tanpa kehadirannya. Gak ada. Lanjut? Oke. Makanya di Quran banyak sekali istilah gunung di Quran tuh banyak. Tapi sayang sekali gunung di Quran hanya dipahami sebagai gunung secara fisik. Padahal kalau dipahami secara fisik gak nyambung. Coba lihat ayat ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, kata Allah. Dan kami angkat gunung di atasmu. Seraya Allah berfirman. Pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu. Dan ingat apa yang selalu di dalamnya agar kamu bertakwa. Silakan Bapak Ibu. Pahami gunung sebagai gunung Galunggung. Nyambung gak? Pahami gunung sebagai gunung Tursina tuh. Cenah di situ. Sok pahami gunung sebagai fisik. Nyambung gak? Sekarang saya kasih tahu. Coba kita pahami gunung sebagai kesadaran. Pahami gunung sebagai Sidrah Al-Muntaha. Kan Nabi Muhammad juga bertemu Tuhan di puncak kesadarannya. Itu diabadikan di Quran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrata ma yagsa. Nabi Muhammad juga bertemu dengan Tuhannya di puncak kesadarannya. Coba sekarang kita pahami gunung sebagai puncak kesadaran. Yuk, dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu. Jadi kita disuruh apa? Mengingat.
perjanjian kita dengan Allah. Bahwa kita datang ke dunia ini diutus oleh Allah. Untuk tujuan Allah. Bukan untuk tujuan-tujuanmu. Bukan untuk hawa nafsumu. Bukan untuk ambisimu. Ingat itu perjanjian denganku, kata Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ingat perjanjian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.